Oke, yang di bawah silakan. Yang mau naik. Selamat malam Romo. Yo, selamat, Per. Per. Dari mana, Frater atau dari mana? Ini masih dengan pasok yang sama Romo, hanya orang hilang yang cari jalan keluar. Yo, Iya Romo. Saya izin bertanya Romo. yo silakan. Saya kan udah 4 bulan jadi Katolik ya. Selama 4 bulan ini cukup banyaklah yang saya tuai pro kontra dari pihak keluarga saya Romo. Soalnya keluarga saya itu 99,9% Protestan, dan Protestannya ini berbeda-beda, satu sama lain saling menyesatkan gitu. Wow, Jadi saya mikirnya saya mikirnya gini Romo, semisal ada acara keluarga, gitu, saya sikap sebagai Katolik itu harus bagaimana Romo? Soalnya ada abang saya, mereka itu membakar ulos, menolak adat istiadat gitu, dan ada juga keluarga yang menerima adat istiadat begitu Romo. Sikap sebagai Katolik lah gitu Romo. penuh kasih. Tidak menolak adat seperti Santo Paulus. Menggunakan adat untuk menjelaskan kehadiran Allah di tengah situasi. Di dalam Kisah 17, Santo Paulus menjelaskan bagaimana benih-benih tentang Tuhan itu hadir di tengah-tengah budaya masing-masing. Kisah 17 ayat ke-18, Ginting. Kisah 17 ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Oke. Sebab ia... Sekarang ayat 23. Ayat Bukankah dia ini 23? dia di pemberita ayat dewa-dewa asing. Sekarang Santo Paulus melihat altar-altar orang Yunani. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Tahan dulu. Kepada Allah yang mungkin kamu tidak kenal itu, itulah yang kuberitakan kepada. Inilah yang kita namakan inkulturasi. Masuk melalui pintunya kultur tanpa menghilangkan kultur itu dan mengevangelisasi kultur itu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku wartakan kepadamu. Sekarang ayat 28, Paulus menggunakan kearifan lokal untuk menjelaskan tentang Allah dari perspektif mereka sendiri. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sekarang Paulus masuk ke dalam evangelisasi. Lanjut. Orang Yunani berpikir seperti ini, tetapi Paulus tanpa merubahnya itu, dia masuk dan untuk mengevangelisasi. Apa kata Paulus selanjutnya? Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Bayangkan, Ever, kalau Yesus itu anti anggur, anti pesta, kenapa dia ubah air jadi anggur? Itu kan ke kultur manusia, minum, mabuk, anggur, apa semua, Yesus, kenapa kau ubah air jadi anggur? Kan itu kan kultur manusia. Saya punya bapak selalu bilang, yang tidak beradab itu biadab.
Paulus yang menggunakan kearifan lokal. Pujangga-pujanggamu yang mengatakan itu, saya menggunakan itu untuk menjelaskan tentang Allah yang saya wartakan kepada kalian. Kalau ditunjukkanlah di mana kitab suci mengatakan kalau nikah, pesta, minum, mabuk dan semua, mana di dalam kitab suci. Tapi kenapa Yesus ada di sana dan mengubah air jadi anggur? Pesan teologisnya apa? Coba engkau tanya mereka, kenapa Yesus pergi ke perkawinan di Kana kalau begitu? Mana Yesus bilang kau nikah dengan pesta pora, makan, minum? Mana ayatnya? Begitu ya, Fer? Iya Romo ya. Jadi maaf Romo sedikit ya. Yang paling disangkal itu dari pihak abang saya yang dari karismatik itu seperti tortor Batak itu kan ya menyatukan kedua tangan seperti ibarat katanya seperti menyembah gitu Romo. Itu kan kita menyembah kepada ya pihak keluarga seperti paman kita gitu Romo. Itu katanya menyembah gitu Romo. Nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa. Oke, satu Raja-Raja 2 ayat 19. Kalau itu salah ini Salomon ini. Raja Salomon ini paling kurang baik lagi menurut karismatik. Karena apa? Karena ini Raja Salomon buat apa? Gitu. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Tahan dulu. Batseba adalah mamanya Raja Salomon dari istri Uria. Daud selingkuh dengan istri Uria dan kirim Uria ke medan tempur dan mati Uria di medan tempur. Daud minta ampun kepada Tuhan Allah, mengaku dosa kepada Allah tapi melalui Nabi Nathan. Sekarang Salomon jadi raja. Yang masuk menemui Salomon ini adalah ibu raja, Ratu Batseba namanya. Sekarang dia pergi untuk membicarakan persoalan orang lain. Lanjut. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Wih, salah besar sekali di sini. Engkau dengar ya, Fer? Salomon buat apa? Menyembah kepadanya Romo. Tunduk dan menyembah kepadanya. Nyanyi siapa ini? Jok Mama? Batsheba. Iya Romo. Batseba. Untung karismatik tidak ada di hadapan Raja Salomon waktu itu. Kalau tidak, Raja Salomon bilang penggal semua orang yang seperti ini. Baca kembali ayat itu untuk karismatik. Sebesar Raja Salomon buat di hadapan mamanya apa? 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Efer, engkau bayangkan waktu itu Omu yang karismatik ada di hadapan Salomon, dia pasti protes tidak? Oh, itu Romo. Untung karismatik baru lahir tahun 1960 ada Charles Baran, kalau tidak rusak semua kekristenan sejak awal. Dia tidak boleh cium istrinya karena juga mencium juga larang, nanti itu artinya menyembah. Sikap kita sebagai Katolik bisa tetap ikut ada istiadat gitu Romo ya. Ikutlah, sampai bilang tidak ikutlah. Tapi engkau masuk melalui pintunya budaya dan keluarkan konsepmu melalui pintunya Kristus. Oke?
Romo. Sebab penghakiman tanpa belas kasih akan diberikan kepada mereka yang tidak berbelas kasih. Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasih Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Baca kembali. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Dan Paulus itu contoh paling nyata ya teman-teman. Dia harus menjadi sama seperti mereka untuk memenangkan mereka. 1 Korintus 9 ayat 22. Hebat ya, inkulturasinya Paulus tuh. Wow. 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Bayangkan. 1 Korintus yang sama 9 ayat 21 yang tadi 22 ya. Ya, ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang Yakobus, setelah Petrus omong, dia juga berdiri dalam Kisah 15 ayat 19. Yakobus tuh hebat sekali ya. Sebagai uskup Yerusalem, dia bilang apa? Kita tidak boleh menjadi tantangan, kita tidak boleh menjadi kesulitan bagi orang-orang lain untuk mengenal Kristus. Kisah 15:19. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Karena itu ingat bahwa katekismus dan semuanya itu, orang mau berbalik kepada Allah, jangan kau jadi tantangan di situ. Tetapi kita harus lihat bahwa ada hal-hal lain yang tidak bisa diinkulturasi. Contohnya kalian beri makan ke nenek moyang begini, yang macam mana ini seperti ini ya? Macam beri makan dalam pengertian kau sebut ini mama makan untuk engkau, jangan teman-teman, itu yang harus lihat di situ, oke? Itu yang harus lihat di situ. Ada budaya yang pergi bunuh orang, yang pergi apa, itu tidak bisa diikuti. Ini yang harus dilihat dalam pengertian itu. Mana yang bertentangan secara liturgis, mana yang bertentangan secara penyembahan kekatolikan, itu juga harus dilihat dalam kacamata itu. Karena itu inkulturasi adalah masuk melalui pintunya budaya dan keluarkan mereka melalui pintunya Kristus. Ini harus lihat juga ya teman-teman dalam pengertian itu. Dan katekismus contohnya KGK ya. KGK itu sangat bagus karena dia membantu kita untuk melihat dalam KGK 1256 1205 dan 1206 menekankan bagaimana melihat inkulturasi itu. Nah, bacalah dari 1204 kalau tidak salah Frater. Ya, baik. Saya bantu untuk KGK-nya 1204. Oke. Ya, dituliskan di sini. Perayaan liturgi harus sesuai dengan jiwa dan kebudayaan bangsa yang berbeda-beda. Supaya Oke, 5 maksud
105. Hmm. Oke. Penyesuaian harus memperhatikan kenyataan bahwa di dalam liturgi dan terutama dalam liturgi sakramen-sakramen terdapat satu bagian yang tidak berubah karena ia berasal dari Allah, sehingga gereja harus melindunginya. Di samping Enamnya. Oke. Keanekaragaman liturgi dapat memperkaya, tetapi dapat juga menimbulkan ketegangan, salah paham, dan malah perpecahan. Karena itu, keuskupan dan magisterium dan Bapak Uskup harus melihat situasi itu dalam konteks seperti apa. Oke, teman-teman? Oke. Kira-kira seperti itu, Ever. Iya, terima kasih Romo atas penjelasannya. Tapi ada sedikit Romo gini. Dari segi adat istiadat tadi kan dari HKBP ke krismatik sudah cukup jomplang dan berbeda gitu. Tapi kan mereka juga satu doktrin juga bahwasanya mereka itu, maaf katanya, habis meninggal langsung masuk surga gitu Romo, asal percaya Yesus gitu Romo. Tidak bisa masuk di sana bernoda. Ini sudah tema lain, oke? Bukan tema lagi budaya. Engkau sudah lempar ke tema lain. Yang pertanyaan saya, yang tentang budaya sudah selesai supaya bisa masuk tema kedua karena engkau mencampurkan itu. Maksud saya gini Romo, kan mereka ini kan sesama gitu kan. Dari keluarga saya ada berapa itu Protestan, berbagai macam lah gerejanya Romo. Tapi mereka ini satu sama lain kayak saling menjatuhkan gitu Romo gitu. Ever, saya mengerti yang kau tadi pertanyaanmu tentang budaya, bagaimana konsep kita ketika bergaul dengan saudara-saudaramu yang Protestan, tetapi pengertian budaya yang seperti apa. Sekarang lahir pertanyaan kedua, yaitu tentang mereka bilang kalau mereka mati karena percaya masuk langsung surga, bisa mengerti? Iya Romo ya. Itu sudah tema kedua. Yang mana nih? Masih tentang budaya atau tema kedua? Jadi maksud saya gini Romo, itu doktrin itu termasuk doktrin apa gimana gitu? Iya, Jadi saudaraku, saya sudah mengerti sekali. Maksud saya, engkau tentang budaya tadi, partisipasi dalam kegiatan budaya tadi, engkau sudah mengerti atau belum? Supaya masuk ke tema kedua yang barusan engkau datang. Gitu, jelaskanlah. Dari saya jelaskan, mungkin Bapak kurang mengerti ini. Kalau masalah budaya tadi saya ya sudah mengerti bahwasanya kita harus tetap ikut tradisi Sudah adat tutup istiadat gitu dulu Romo. itu. Maksud saya tutup dulu itu tema. Engkau sudah masuk ke tema kedua, yaitu mereka bilang mereka mati masuk langsung surga karena mereka hanya percaya. Selesai. Itu yang tema sudah kedua, bukan tema budaya lagi. Itu yang saya maksudkan dulu. Selesaikan satu supaya lompat ke yang kedua, yang baru. Iya Romo. Tidak tahu teman-teman, mungkin tadi kan dia sudah lempar tema kedua, maksud saya. Iya, dia mau masuk ke tema kedua ini, Romo. Makanya saya tanya, tema pertama sudah selesai, kita selesaikan, tutup dulu tema pertama. Itu yang saya maksudkan dulu. Kalau masalah tema budaya tadi ya saya sudah mengerti Romo bahwasanya kita tetap ikut budaya gitu Romo. Ya, maksud saya engkau berikan pernyataan seperti itu supaya saya tanya, masih ada tema yang lain baru engkau omong itu. Tahan dulu di sini. Sekarang saya saman dulu. Usman, halo Usman. Tadi minta naik. Usman. Berarti amo. Berarti, selamat malam Romo. Kalau bahasa Portugesnya boa noite amo. Artinya selamat malam, boa noite padre. Saya Spanyol. Selamat malam. Saya Spanyol, bahasa bukan Portugis. Italia. Atau Bahasa Porto. Portugis. Saya Spanyol. Espanol ya. Boa Dari noite, mana? padre. Boa noite. Timor Leste. Oke, sapa dulu. Hanya sapa dulu, oke. Di bawah dulu ada siapa namanya? Pas Kribo. Halo Pas Kribo. Ya, selamat malam Romo. Oke, baik. Oke, saya hanya sapa. Kembali ke Frater dulu. Nanti sebentar saya kasih kesempatan kepada Frater. Ever. Frater lagi. Ever. Silakan pertanyaan kedua tadi. Masalah yang masuk surga Romo, kalau saya dari Protestan, berapa gereja saya jalanin di Protestan itu kan kita percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, kita langsung masuk surga gitu.
Padahal yang saya dengar-dengar dari Katolik ini kan kita kan melalui penyucian gitu Romo. Saya menyikapinya bahwasanya Protestan ini VIP gitu Romo. Ya, oke. VIP-nya itu ada di sini. Saya mau kasih tanya. Mereka pakai ini. Roma 10 ayat 9, Yohanes 3 ayat 16. VIP-nya di sini. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu percaya dengan hatimu dan katakan dengan mulutmu, selesai. Enak sekali ya. Kalau begitu bayangkan ada satu tukang bumbun orang, perkosa orang. Kalau dia baca ayat ini enak sekali tuh. Ayat ini mengatakan, jikalau kamu, baca kembali. Dua kata pertama cukup. Sebab jika kamu Tahan dulu. mengaku Jika kamu, di situ digunakan dalam bahasa Indonesia, terminologi bahasa Indonesia, kata jika itu artinya pengandaian atau tidak pengandaian. pengandaian. Itu sebuah pengandaian. Jika kamu mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Kristus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Oke. Sekarang ayat itu harus dipulangkan kembali kepada situasi historis. Roma pada saat itu mengalami masa persekusi. Dan kaisar mengatakan dia adalah Tuhan. Barang siapa yang tidak mengakui kaisar sebagai Tuhan akan dibawa kepada kolosium dan dilepas sana supaya dijadikan bahan mainan para gladiator atau barang makanan untuk binatang buas. Tetapi Paulus bilang, kamu tidak diselamatkan, kamu tidak akan diselamatkan. Karena kamu lebih memilih memahami kaisar sebagai kairos. Tetapi jika kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan, kairos, bukannya kaisar, maka walaupun kamu mati, dibuang di kolosium, dijadikan bahan makanan untuk binatang, atau korban gladiator dan lain sebagainya, tetapi kamu akan diselamatkan. Ini yang tidak dimengerti oleh Protestan. Suka-suka tafsir lurus. Mute-kan dulu yang belum mute itu. Tolong, Usman, kau mute-kan dulu. Suka-suka pakai ayat. Ayat mana? Iya, mereka pakai Yohanes 3 ayat ke-16. Suka-suka mereka punya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Enak yang percaya selesai, sudah. Tapi Santo Paulus bilang, yang percaya kepada dia harus berusaha lebih, berjuang lebih. 1 Timotius 4 ayat ke-10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Mereka yang percaya harus berjuang dan berusaha lebih. Pulang kembali kepada mereka yang percaya tadi. Enak-enak tidak berjuang. Baca ayat 16 tapi lupa ayat 21. Kembali ke Yohanes 3:16. Lupa baca ayat 21-nya. Maksudnya yang percaya ini harus berjuang dan berusaha lebih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lupa ayat 21. Bacanya ayat itu, tutup ayat 21, tidak mau dibaca. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. FR, tukang bumbun perkosa orang masuk surga di situ. Dari pernyataan itu tidak, Romo. Tapi dari segi mereka yang Protestan, Saya tahu selama ini di Protestan VIP, Romo, langsung, Romo. ya langsung. Tapi walaupun mereka jahat, ini bayangkan. Baca kembali 21 untuk VIP itu. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Percaya tapi bumbun orang, percaya tapi maki orang, hujatin orang, percaya tapi potong orang punya video, framing, ad hominem. Bagaimana perbuatan benar di dalam Allah? Dan bilang mereka hanya percaya masuk surga. Kan jadi lucu. Mereka pikir masuk surga VIP, ternyata mau masuk surga tidak bisa bernoda. Wahyu 21-27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya melakukan dusta, kekejian, masuk surga, suka-suka. Pokoknya jadi Protestan masuk surga, Katolik tidak bisa masuk surga. Karena Protestan hanya percaya masuk surga. Dalam kitab suci dan Katolik bilang percaya dan perbuatan, iman dan perbuatan. Tidak bisa masuk surga masih bernoda. Suka-suka saja mereka bilang. Ambil Yohanes 3:16, lupa ayat 21. Bahwa perbuatan harus benar. Enak-enak VIP. Suka-suka. Di situ Wahyu bilang 21-27 sangat jelas mengatakan tidak bisa masuk surga. Masih bernoda. Karena itu butuh apa untuk memurnikan? 1 Korintus 3 ayat 13-15. 1 Korintus 3 ayat 13-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Enak-enak tuh mereka. Yang keluarga yang karismatik tuh enak-enak VIP. Di situ semua pekerjaan kita akan melalui api. Kalau bertahan ya masuk langsung surga. Kalau tidak bertahan ya rugi. Rugi artinya belum bisa masuk langsung. Harus diuji lagi. Tapi akan diselamatkan. Tapi seolah-olah dari dalam api. Coba engkau baca ayat ini untuk engkau punya saudara-saudara yang karismatik. Bagaimana mereka tafsirkan ayat ini? Itu omong tentang akan, bukan omong yang sudah. Oke. Di situ juga ya, FR nanti lain kali. Usman, saya baca semua typing di bawah sedikit macam polemik tentang engkau. Engkau jujur, engkau dari mana Usman? Katolik atau tidak? Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Ya, engkau sudah sapa dari tadi, saya sudah sapa. Dan sekarang kau pertanggungjawabkan, karena saya baca dari atas semua ini macam polemik tentang engkau. Yang di type di bawah. Benar. Tadi saya masuk di roomnya Patrice Allegro.
Saya bertanya tentang kita kan semua, sorry, bahasa Indonesia kan kurang Pertanyaan jelas. saya, engkau Katolik atau apa dulu? I am Katolik. Ayam 100% Katolik? Katolik. Yes, Ayam atau engkau? saya Katolik. Saya Katolik. ayam. Oke, baca. Ya. Saya bisa bahasa Indonesia. Nah, pakai bahasa Indonesia, jangan bilang ayam. Saya bingung lagi, saya ngomong bahasa Indonesia kau pakai ayam lagi. Saya mengerti. Walaupun Oke. pastor punya roomnya tulisnya kafe. Kafe itu bahasa Portugisnya, saya tahu. Ngerti aku. Tidak, K strep V itu beda, bukan kafe. Kalau kafe yang tidak ada strep itu artinya yang seperti yang kau ngomong, tapi K ada strepnya bukan artinya itu. Ya, Silakan ya, silakan saya engkau. mengerti. Kira-kira engkau Katolik, engkau Islam karena Ya, saya Usman Katolik. ini nama Saya Islam. Katolik. Iya benar. Kalau saya dari dulunya kan saya Islam. Saya tahun 99 setelah merdeka baru saya Timor Leste merdeka dari Indonesia baru saya Katolik. Nah, Timor Leste masih pendudukan ya ini kan saya tidak makan babi, jujur. Sumpah demi Allah. Kalau saya kan sekarang sudah Katolik, saya makan babinya banyak. Tadi kan saya masuk di roomnya Pak Allegro. Tadi kan Padre Pio turunkan saya umurnya belum habis. Banyak kan bacot di bawah, komennya banyak. Terus ada yang saya kan Tidak, punya yang maksudnya pertanyaan. engkau datang sini mau pertanyakan atau membawa sesuatu dari sana, Pio, Romo Patris. Maksudnya kalau kau datang sini Gitu. untuk tanya, ya tanya. Saya mau tanya karena ada yang komen di bawah ini kan banyak komen kan saya dari sebelah ya gitu ya. Saya jelaskan dulu. Kalau saya tidak jelaskan itu banyak rumor itu. Ngerti nggak? Gini Mbak Pastor Romo. Kalau saya punya pertanyaan cuma dua. Bunda Maria itu kalau menurut kami itu Tuhan. Karena kami bawa dari rumah ke rumah itu kami berdua. Itu kami ngambil Tuhan karena ibu Tuhan. Dia ke sakral. Itu kami dari kecil walaupun saya belum Katolik saya sudah ikuti berdoa bahasa Portugisnya adoremus ya. Berdoa Tidak. bawa Pertanyaan Bunda saya Maria. begini. Pertanyaan saya di sini. Kalau engkau Katolik, engkau tidak bisa mengatakan Bunda Maria Tuhan, tapi engkau bilang Tuhan, Bunda Maria Tuhan menurut kami. Saya jadi bingung lagi engkau Katolik atau tidak. Pastor, kan saya kan jemaat. Saya kan kurang tahu itu. Iya, Artinya saya tadi tanya engkau bilang menurut kami Kalau Bunda saya Maria tidak itu saya sudah Tuhan. tahu, saya tidak tahu dah, Pastor. Tidak, maksudnya Apa itu engkau tidak maksudnya? menurut Katolik tidak pernah berpikir seperti engkau. Engkau tadi baru mengatakan saudaraku Bunda Maria Tuhan karena engkau menggunakan kata adoremus. Marilah berdoa. Maksudnya karena marilah berdoa artinya Maria Iya, adalah Tuhan. iya. Ini yang saya tidak Tidak mengerti benar, dari Pastor. engkau. Karena tidak mungkin orang Katolik di Timor Leste akan berpikir seperti engkau bahwa Bunda Maria adalah Tuhan. Enggak, Pastor. Kami proses Perdana Menteri pertama kali Timor Leste itu kami baru merdeka. Perdana Menteri itu kami bawa Bunda Maria yang bikin demonstrasi. Jangan bilang kalau Bunda Maria itu boneka. Tadi Pastor Patricia Allegro itu bilang Bunda Maria itu boneka. Saya tidak terima itu. Sama ya Yudis Iscariot itu. Saya tidak terima itu. Saya protes. Kalau omong baik-baik, kalau Bunda Maria itu Begini, makanya engkau datang sini bawa persoalan yang ada di sana. Itu bukan pertanyaan lagi. Pertanyaanmu itu apa yang saya belum mengerti? Saya pertanyaan pertama. Adam dan Hawa punya anak dua laki-laki. Kain sudah bunuh Abel. Kain sendirian. Istrinya namanya siapa? Kain. Ya pertama, pertanyaan saya. Yang kedua, Bunda Maria itu adalah ibunya Tuhan. Termasuk kita adoremus. Kita berdoa kepada Bunda Maria. Untuk bersama Bunda Maria berdoa sama Tuhan Yesus. Apakah itu Patrice Haliko bilang itu boneka? Saya tidak terima itu. Saya naik, tapi saya tidak terima itu. Bilang boneka. Nggak boleh itu. Saya tidak mengerti statementnya Romo Allegro. Saya tidak bisa menjelaskan apa yang saya tidak dengar. Tapi saya bisa menjelaskan yang pertama. Saya bisa menjelaskan yang kedua dalam sudut pandang Katolik. Bunda Maria siapa? Ini yang penting sekali bagi saya. Lebih penting daripada engkau bawa pernyataan. Pasti ada yang turunan saya. Pasti ada yang turunan saya. Saya tahu. Begini Pasti ada saudara, yang saya tahu. saya Moderasi tidak pasti bisa turunan. menjelaskan pernyataan dari seorang yang saya tidak dengar.
Nah gitu, maksudnya saya tanya Makanya ada engkau rekaman di jangan sini. bawa persoalan yang saya tidak dengar lalu minta supaya saya jelaskan apa yang saya tidak tahu dan saya tidak dengar. Nanti orang bilang saya Oke, ini tukang Romo Cafe. gosip. Oke? Oke, Romo Cafe, saya punya pertanyaan. Siapa Pertanyaanmu dua namanya? tadi saya belum jawab, lalu engkau buat pagi pertanyaan yang lain. Iya, dua aja. Siapa namanya istrinya berarti Kain? saya selesaikan Duanya. dulu Apakah Bunda Maria itu? pertanyaannya. Ya, Pastor, saya mau tanya itu harus jelaskan dengan tegas di sini. Di sini Aduh, tolong jangan berisik ya. Aduh, orang mau terangkan. Sabar. Aduh, silakan Mo. Oke, pertanyaan, makanya saya mau clearkan engkau punya statement dulu supaya saya bisa arahkan kemana. Oke, engkau tadi katakan bahwa di dalam penciptaan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini mempunyai dua anak, Habel dan Kain. Kain karena kecemburuan dia bunuh siapa? Habel. Lalu sekarang Kain, bagaimana dengan Kain? Ini penting sekali. Oke. Yang pertama, kita harus mengerti dulu di dalam pernyataan ketika Tuhan menciptakan manusia, dia suruh buat apa? Dalam dalam Kejadian 1 ayat 28 dia suruh beranak cucu atau tidak? Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah." Seolah-olah di situ membuka peluang yang kita namakan itu incest. Berbahaya sekali karena pikiran saudara kita mungkin arahnya ke sana. Minta maaf kalau saya keliru. Karena dia pertanyaan, kalau begitu bagaimana dengan Kain? Dari perempuan di manakah dia bisa mengelahirkan nanti Henok anaknya? Ini yang penting sekali pertanyaan. Saya pikir pertanyaan penting, saya sudah pernah jelaskan. Tetapi di sini untuk menganalisanya itu baik-baik, kita harus pelan-pelan. Tuhan suruh beranak cucu dan bertambah banyak. Oke. Kejadian penciptaan Adam dan Hawa atau Kejadian 1 itu harus dimengerti dalam konteks apa dan ditulis pada saat di mana. Kisah penciptaan ditulis ketika orang Israel berada di dalam pembuangan di Babilonia. Cerita yang diteruskan turun-temurun dalam tradisi oral atau yang mereka namakan paradosis itu baru dibukukan ketika mereka mengalami krisis berhadapan dengan kepercayaannya Babilonia. Dewa Marduk pada saat itu yang mengatakan, orang Babilonia mengatakan Dewa Marduk itu yang paling kuat dan tinggi yang mengatasi menciptakan semuanya. Imam-imam Israel yang termasuk yang dibuang dari Lewi dan beberapa kelompok yang dibuang ke Babilonia mulai cemas. Kalau seandainya tidak ada redaksi dari kisah penciptaannya Israel punya, maka orang akan ikut Dewa Marduk. Maka lahirlah yang kapitel Spanyol kalau muncul lagi. Lahirlah bagaimana bagian dari tradisi penulisan terhadap tradisi turun-temurun oral yang mereka bawa. Tapi berhadapan ketika situasi di mana Dewa Marduk bagi orang Babilonia dan semua yang dibuang ke Babilonia harus menganggap Marduk yang paling atas, yang paling itu semua. Maka Israel harus menunjukkan bahwa Yahweh yang paling tinggi dan semuanya itu. Karena itu salah satunya itu adalah historis secara Genesis dibaca dalam pengertian itu adalah penciptaan manusia pertama. Persoalan di sini ketika Habel sudah mati, Kain ambil dari mana? Makanya bab 4 nanti di ayat 17 di sini Kain mengenal siapa? Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain. Cuk. Di situ tidak dikatakan saudaraku Usman, perempuan itu dari mana? Ini penting sekali. Di dalam hukum Israel,
tidak boleh ada incest. Di dalam Imamat 18, bantu dulu ayat 4, 5 selanjutnya. Tidak boleh ada incest. Artinya tidak boleh ambil adik kandungmu, tidak boleh tidur dengan mamamu, tidak boleh tidur dengan adik perempuanmu, dengan istri dari saudaramu. Berarti artinya di situ tidak ada incest di situ, karena kalau incest maka akan melanggar hukum. Imamat 18 berapa, Romo? Mulai dari ayat 45. Ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Lanjut. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan punya relasi sosial dengan saudaramu yang terdekat. Lanjut. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi, janganlah singkapkan auratnya. Lanjut. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Oke. Mengenai Dalam pengertian kita analisa ini, kalau begitu hukum Israel mengatakan tidak boleh perkawinan incest. Akhirnya yang sini kita tidak mungkin itu adik kandungnya, karena itu secara hukum dilarang dalam pengertian ini. Walaupun hukum itu muncul kemudian ya teman-teman, setelah keluaran mereka dari Mesir. Tetapi saya mau katakan satu hal di sini, bahwa kalau kita kaitkan dengan sini berarti larangan incest itu dari awal tidak boleh. Kalau pikiran kalau begitu kawin Adam nanti kawin dengan saudarinya, bagaimana? Di bab 4 ayat 17 baru dikatakan bahwa Kain mengenal istrinya. Kemudian di dalam bab 5 ayat 4 dari Kejadian kita baca di situ Adam punya anak yang lain. Kejadian bab 5 ayat 4, umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Punya anak saudara yang lain lagi Adam, oke? Dalam pengertian ini, oke teman-teman. Jadi saya pikir ini juga harus dilihat dalam pengertian itu, bahwa redaksi dari Kejadian itu harus dilihat bagaimana orang Israel berada dalam posisi susah di Babilonia. Semua yang mereka ceritakan turun-temurun dalam para dosis itu harus dibukukan dalam pengertian itu. Jadi Utsman, engkau berpikir, tanya, kalau begitu Adam punya istri dari mana? Engkau harus melihat kejadian Adam dan Hawa yang diciptakan itu representasi dari ciptaan manusia. Iya Romo, saya kan tahu kalau Adam itu kan, kalau istrinya kan dari tulang rusuknya Adam. Kalau di bahasa, kalau di Islam juga kan mengerti. Kalau saya mengerti sedikit. Kalau soal saya kan banyak bingungnya, maka saya tanya saya pernah diskusi sama orang Protestan, gitu. Kalau di sini kan orang Protestan ini kan di luar negeri kan sangat Saudara, terpengaruh. kau tanya Kalau tentang di- Adam, aku tanya tentang Kain. Tambah bingung lagi saya di sini nanti. Gini, Pastor. Kalau tadi kan Pastor bilang kalau istrinya Adam itu dari mana? Kalau saya bilang kalau istri Saya Adam tidak, itu dari tulang engkau rusuknya. bukan tanya istrinya Adam, engkau tanya istrinya Kain. Jadi engkau ini mau omong yang mana? Saya bingung juga di sini. Iya, saya mau tahunya istrinya Kain itu namanya siapa, gitu aja. Tidak, di situ di Kejadian 4 ayat 17 tidak disebutkan nama. Jadi saya mau korek dari mana lagi? Ya, kalau begitu kan banyak pertanyaan kan? Ada pertanyaan antara kita masih cari. Engkau PR untuk Masih kamu diturunkan. cari kan? Susah.
Itu di Islam dan Muslim, di Kristen juga tidak dapat namanya istrinya Kain, nggak ada. Itu kalau orang itu ngarang bisa. Kalau saya pernah tanya sama orang Kristen, orang Protestan, bilang namanya Aminah. Aminah itu ibunya Muhammad, itu goblok itu namanya. Kalau jawabnya kayak gitu. Nah, Karena bagi kita Kalau suci itu- lebih penting itu adalah keturunannya dari Kain ini. Penekanan Iya. prioritasnya ada di mana? Yaitu Saya mau mengerti. Kain, Oh. pertanyaan saya kepada engkau, Kain dan istrinya melahirkan siapa? Kain dan istrinya Henok. Henok melahirkan siapa nanti? Jadi bangsa besar. Nabi Henok. Oke? Kalau gitu, kalau kita mau tanya keturunan dari Henok, dari Nabi Henok, untuk selanjutnya kita mau tahu dulu dari istrinya, istrinya Kain dulu namanya. Saya intinya cuma tahu istri namanya istrinya Kain. Dalam kultur Maaf ya, Yahudi, saya bukan orang Indonesia. Usman, dalam kultur Yahudi, perempuan tidak disebutkan, hanya disebutkan ketika Maria. Oke, bantu dulu ini. Semua keturunan Maaf. itu disebut dari pihak laki-laki. Dan dikatakan Usman melahirkan, Abraham melahirkan, Ishak melahirkan. Tidak pernah dikatakan istrinya melahirkan. Ketika masuk di Maria baru disebutkan itu. Bantu dulu. Matius 1 ayat ke-1 dulu untuk dia. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lanjut. Abraham memperanakan Ishak. Pertanyaan Ishak saya, memperanak. Usman, sejak kapan laki-laki memperanak secara biologis? Pastor, saya pilih pertanyaan untuk pastor jawab, kan kami ini jemaat. Iya, pertanyaan saya, sejak kapan dalam kitab suci di dalam silsilah Yesus tuh bilang perempuan melahirkan? Tidak ada. Sejak kapan secara biologis orang laki-laki melahirkan? Tidak ada. Karena itu harus mengikuti konsep logikanya orang Yahudi. Laki-laki lah yang memperanakan dalam pengertian yang memberikan keturunan. Karena itu selalu dikatakan Abraham melahirkan Ishak. Lanjut, Priska, ada perempuan tidak di situ? Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Pertanyaan saya untuk Yehuda. Usman, yang melahirkan seorang anak itu ibu atau bapak? Usman. Usman. Karena Usman mati-matian mau cari mama, nama dari Kain punya istri. Oke, langsung ke 17, langsung ke 16, 17. Ketika di Maria punya, di Yesus punya berubah. Bukan lagi Yusuf melahirkan, melainkan Maria melahirkan. 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di situ yang melahirkan Yusuf atau Maria, Ginting. Engkau baca, engkau yang baca sendiri. Maria. Berarti dari generasi 14 pertama, 14 kedua sampai di Yesus berubah atau tidak? Berubah. Berubah, bukan lagi laki-laki yang memperanakan melainkan Maria. Ada sebuah proses transmisi berbeda di situ. Karena itu Yesus harus dilihat dari keturunannya Maria. Maria. Maka untuk tahu keturunannya Maria, kita ke Lukas 3 ayat ke-23. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Anak Eli, siapa? Anak siapa? anak Matat, Anak siapa? anak Lewi, Anak siapa? anak Malki, Semua laki-laki ke atas. Anak sampai yang terakhir engkau cari Kain dan Adam. anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Perkara selesai. Di situ ada kehilangan keturunan. Baca sekarang engkau bacanya dari bawah. Adam melahirkan siapa yang di atasnya? Adam, Set. Set,
Set, Enos, Enok, Kenan, uh-uh, Mahalalel, uh-uh. Yared, Di situ disebutkan Henok. nama Kain atau tidak? tidak. Tidak. Kain itu kan sudah dibunuh, Romo, sudah meninggal kan? Ya, tapi dia sebelum meninggal dia melahirkan anaknya di dalam kisah 4 di Kejadian 4 ayat ke-17. Bantu dulu di Kejadian 4 ayat 17. Lahir siapa? Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Secara jelas harus bilang Henok, Henok, Kain, Kain ke Adam. Tetapi di situ Kain tidak tidak disebutkan lagi ya. Engkau lihat baik-baik di situ. Sebenarnya kalau kita mau analisa baik, Henok dilahirkan oleh Kain. Kain, dan Kain dilahirkan oleh Adam. Di situ kehilangan, di situ Kain tidak disebutkan. PR untuk kalian semua, cari kenapa. Dalam silsilah menurut Lukas, di situ Henok bapaknya langsung bilang Adam. Adam. Tetapi dalam kitab suci di situ Kain dan istrinya melahirkan Henok. Habil yang dibunuh bukan Kain. Justin, kami tidak omong itu. Ayo analisa nih, ayo kenapa? Pastor, PR untuk kalian semua. Oke, untuk Pastor. engkau cukup ya Usmane. kalau begitu istri Kain ini Alkitab tidak tulis. Memang kalau di Alkitab tidak sebut nama, saya mau ambil dari mana lagi? Engkau sudah dari tadi. Seseorang dari tadi bahwa tidak disebutkan namanya, engkau mati-matian mencari namanya. Tidak ada sebutkan namanya. Ya, sudah mau. Ya. Itu gini sebenarnya mau. Tadi ada beberapa teman-teman tuh tadi yang komentar di bawah. Dia naik ke tempatnya Romo Patris apa segala macam topik-topik itu. Saya ada di sana tadi, Frater. Nah, ya itu Pak Mamang Ges, Saya ada di sana, situ tadi. saya tahu. Nah, saya ada di situ. Nah, topik apapun yang dia ngomong itu, tolong ini kan roomnya beda, orangnya beda. Ngapain bawa-bawa di room yang tidak ada orang tersebut dan minta klarifikasi? Tolong, pinter dikit, ya. Oke, lanjut. Tadi pas cowok belum tanya mau. Romo, saya boleh komentar terkait orang tadi. Saya tadi ada di sana. Ya, oke. Ya, Ini siapa yang saya ngomong? pakai akun yang satu. Saya ada di roomnya Romo Patris tadi. Jadi memang ciri-cirinya polemikus sih. Romo Patris juga sudah menjelaskan seperti tadi Romo jelaskan. Masalahnya orang ini mau belajar atau tidak. Tadi kan jelas. Itu kan memang budayanya patriarkal, ya kan? Jadi di dalam kitab suci itu rata-rata seperti itu yang disebut nama bapaknya. Sama Yakub nggak ada di nanti kalau di keturunannya disebut dia keturunan Yakub, nggak ada disebut keturunan Yakub dan istrinya misalnya gitu, pasti diambil dari nama bapaknya, biasanya begitu. Mungkin saya berikan pandangan gini, teman-teman, kalau membaca kitab Kejadian ataupun kisah Adam dan Hawa, jangan bayangkan dulu orang itu ya hanya satu dunia itu aja. Dalam arti begini, yang diceritakan itu bukan buku historis murni, tapi buku iman. Jadi yang diceritakan ya tentunya yang dipandang sebagai tokoh iman. Itu yang diceritakan, gak mungkin diceritakan satu-satu. Makanya kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Coba tanya, apa istrinya tidak punya Allah? Kenapa nggak disebut? Kan gitu, ya.
Jadi maksud saya ada sisi teologisnya di situ. Jangan dibayangkan sedang menulis historis murni. Begitu saja. Terima kasih Pak Romo. Oke teman-teman, jadi untuk sampai Maria, keturunan Adam itu dihilangkan, oke? Hanya dipakai dari keturunan Kain, maaf. Hanya dipakai dari keturunan Adam setelah di dalam Kejadian 5 ayat 4 melahirlah Set. Oke. Set, Enos, terus sampai ke Maria. Jadi di situ kita lihat bahwa karena terjadi sesuatu Kain kepada Habel, maka di situ kalau kita lihat garis keturunan Maria sampai kepada Yesus, garis keturunan Kain itu tidak dimasukkan ke dalam garis keturunan sampai ke Maria. Itu makanya tadi saya lihat baik-baik kenapa ada Kain dihilangkan, sedangkan dalam penciptaan kalau kita lihat baik-baik, dua anak pertama adalah Abel dan Kain. Tetapi dalam garis keturunan itu baru diambil setelah kelahiran anaknya yang lain, yaitu Set. Setelah setelah Kain dan Habel, di masa tuanya di dalam Kejadian 5 ayat 4 lahirlah Set. Kita bantu di situ, bantu dulu. Jadi hebat sekali, makanya keturunan murni, bukan keturunan pembunuh. 5 ayat 4. Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Lanjut. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Dia sebelum dia mati dia lahirkan Set. Sekarang Set lahirkan siapa? Ayat selanjutnya. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Sekarang kita lari ke Lukas. Bab 3 ayat 38, keturunan sampai Adam supaya sampai ke Maria, sampai Eliakim, Santo Yoakim, bapaknya Maria. Di ayat 38 bab 3 ayat 38, di situ kita lihat Adam, Set, Enos. Bukan Kain yang diambil keturunan untuk sampai ke Maria. Ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, jadi, anak Allah. Allah. Adam, Set, Enos, Kenan, tertata sampai ke Maria. Maria. Seperti itu. Karena itu untuk sampai ke Mesias, garis Kainnya tidak diambil, maksud saya seperti itu. Maka teman-teman baca baik-baik begitu. Oke, silakan.